akan menjelaskan tentang perjalanan perkembangan Islam pada masa Rasulullah SAW dan masa Khulafaur Rasyidin. Perjalanan perkembangan Islam pada masa Rasulullah SAW. Perkembangan Islam pada masa Rasulullah SAW banyak sekali terjadi hambatan-hambatan atau penganiayaan yang tidak manusiawi yang dilakukan oleh para kaum kafir Quraisy yang tidak menerima adanya ajaran baru dari Rasulullah. Namun, dengan adanya hambatan tersebut tidak menggoyahkan semangat dari kaum muslimin yang tetap beristiqomah ke jalannya. Dan juga begitupun dengan Rasulullah yang selalu beristiqomah dalam menjalankan kewajibannya yaitu sebagai rasul yang harus menyiarkan agama Islam kepada kaumnya. Selain sebagai rasul petunjuk Allah, beliau juga sebagai pemimpin kaum muslimin pada saat itu yang pandai dalam berpolitik. Selain itu, beliau juga seorang panglima yang cakap dalam administrator. Sehingga dalam kurun waktu 3 tahun, Rasulullah sudah menguasai seluruh jazirah Arab. Dalam kurun waktu 3 tahun tersebut, Rasulullah melakukan dakwah dengan 3 tahapan. Yang pertama, tahapan sembunyi-sembunyi yang dilakukan Rasulullah kepada keluarga terdekat atau sahabat-sahabat karibnya. Ada 4 orang yang masuk Islam pada saat itu. Yang pertama, istri dari Rasulullah itu sendiri, yaitu Khadijah. Yang kedua, pembantu Rasulullah Zaid bin Harithsyah. Yang ketiga, anak dari paman Rasulullah atau sepupu Rasulullah, Ali bin Abi Thalib. Dan yang terakhir atau keempat, sahabat qarib Rasulullah, yaitu Abu Bakar Asy-Siddiq. Selama 3 tahun tersebut, dakwah masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan dari perorangan, sehingga terbentuk kaum muslimin yang saling bahu-membahu, saling membantu dalam menyebarkan agama Islam secara sembunyi-sembunyi. Hingga pada akhirnya turunlah ayat yang mengharuskan Rasulullah untuk menyampaikan dakwahnya kepada kaumnya. Tahap dakwah secara terang-terangan. Tahap ini dilakukan Rasulullah pada awal tahun 613 Masehi, di mana Rasulullah sangat berharap bahwa masyarakat akan menerima ajaran tersebut. Namun, kenyataan tidak sesuai dengan keinginan dari Rasulullah. Masyarakat kafir Quraisy tidak menerima ajaran baru dari Rasulullah karena mereka beranggapan bahwa mereka masih berpegang teguh terhadap agama nenek moyang mereka. Jika banyak yang mengikuti ajaran Rasulullah, maka mereka akan merugi, pendapatan mereka akan menurun, akibat tidak ada lagi yang akan menyembah berhala dan membeli berhala kepada mereka, sedangkan mata pencarian mereka berasal dari berhala yang dibuat tersebut. Selain itu, para kaum kafir Quraisy juga menganiaya, menyiksa, dan memfitnah sampai mengucilkan kaum muslimin, sehingga membuat Rasulullah menyuruh kaum muslimin untuk berhijrah keluar kota Mekah. Ketiga, dakwah di luar Mekah. Dengan adanya penyiksaan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy, membuat Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk berhijrah ke Habasyah. Mereka terdiri dari 4 orang wanita dan 12 orang laki-laki. Namun, setelah hijrah pertama yang dilakukan oleh sahabat dari Nabi, masih terjadi penganiayaan, penyiksaan, hingga pengucilan pergaulan oleh kaum kafir Quraisy terhadap kaum muslimin di Mekah. Sehingga Rasulullah memerintahkan umat Islam untuk berhijrah ke Madinah, yaitu beranggotakan 83 orang pria dan 18 orang wanita. Sedangkan Rasulullah masih tetap berada di Mekah untuk menyebarkan agama Islam. Dalam kurun beberapa waktu, Islam sudah menyebar luas di seluruh wilayah Jazirah Arab. Di Madinah, Islam sangat disambut baik oleh masyarakat Madinah, dan ini adalah ketentuan dari Allah sehingga Islam dapat bercahaya dan bersinar di seluruh Jazirah Arab tersebut. Perjalanan perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah orang yang diutus
diutus sebagai pengganti Rasulullah yang mendapat petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 orang sebagai yang disebut sebagai Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat Ali bin Abi Thalib. Wafatnya Nabi sebagai pemimpin negara dan pemimpin agama menyisakan peristiwa pelik. Hal ini terjadi karena Nabi sebelum meninggal tidak mewasiatkan kepada siapa yang menjadi penerusnya kelak, sehingga membuat para sahabat saling mencari calon untuk dicalonkan menjadi pengganti dari Rasulullah tersebut. Dan diperoleh 3 calon penerus Nabi dari kelompok yang berbeda. Yang pertama, Ali bin Abi Thalib dari kelompok Ahlul Bait. Yang kedua, Sa'ad bin Ubadah dari kelompok Ansor. Dan yang ketiga, Abu Bakar As-Siddiq dari kelompok Muhajirin. Perselisihan ini membuat pemakaman Rasulullah menjadi terhambat. Dan setelah terjadinya perdebatan antara ketiga calon tersebut dari berbagai kelompok yang berbeda, maka terpilihlah Abu Bakar As-Siddiq sebagai pengganti dari Rasulullah. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq langsung dibaiat di balai pertemuan Bani Syaidah. 1. Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq hanya memerintah dalam kurun waktu 2 tahun. Dalam waktu yang sesingkat ini, Abu Bakar hanya mengurusi masalah yang terjadi di dalam pemerintahannya saja, seperti adanya pertentangan dari suku-suku dan adanya suku atau orang-orang yang keras kepala yang tidak mau tunduk di bawah pemerintahan Madinah, sehingga permasalahan ini dipecahkan oleh Abu Bakar dengan cara perang Riddah atau perang melawan kemurtadan. Dalam perang ini pahlawan yang sangat berjasa yaitu bernama Khalid bin Walid. Kemajuan yang dicapai pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, yang pertama, perbaikan sosial masyarakat. Yang kedua, perluasan dan perkembangan Islam. Yang ketiga, pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Yang keempat, sebagai kepala negara dan pemimpin Islam. Yang kelima adalah meningkatkan kesejahteraan atau kemakmuran rakyat atau masyarakatnya. Yang kedua, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab banyak sekali melakukan reformasi administratif dan mengontrol dengan dekat adanya kebijakan publik. Pada saat kepemimpinannya, Abu Bakar memerintahkan untuk merenovasi Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah. Pada saat itu banyak sekali raja-raja yang bergaya bermewah-mewahan, sedangkan Umar bin Khattab tetap berpakaian seadanya dengan tidak meniru para raja-raja tersebut. Pada tahun 17 Hijriah atau 4 tahun setelah beliau menjadi khalifah, beliau mengeluarkan keputusan yaitu peninggalan Islam harus dihitung dari peristiwa hijrah yang dilakukan oleh umat muslim. Keputusannya yaitu yang pertama, adanya peletakan dasar-dasar administrasi negara atau pemerintahan Islam. Yang kedua, adanya industri atau pertanian mengalami kemajuan yang sangat pesat. Yang ketiga, di bidang ilmu pendidikan mengalami kemajuan yang sangat pesat. Yang keempat, mengadakan Baitul Mal. Yang kelima, yaitu ekspektasi keluar daerah Islam besar-besaran. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Setelah wafatnya Umar bin Khattab, lalu umat Islam membaiat Utsman bin Affan sebagai pengganti atau penerus dari kekhalifahan Umar bin Khattab. Setelah ia dibaiat, Utsman bin Affan meneruskan sebagian kinerja politik yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, seperti perluasan wilayah ke seluruh Jazirah Arab. Dan ada beberapa kemajuan yang diperoleh oleh Utsman bin Affan pada saat itu. Yang pertama, pembukuan Al-Quran pada akhir tahun 24 Hijriah. Yang kedua, penyatuan qiraat Quraisy. Yang ketiga, adanya ekspektasi wilayah
Islam. Dan yang keempat, perluasan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi di Madinah. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Sepeninggal dari Utsman bin Affan, masyarakat atau umat muslim pada saat itu ingin membaiat Ali sebagai khalifah pengganti dari Utsman bin Affan. Namun, pernyataan tersebut mendapat hambatan dari keluarga Utsman bin Affan atau Muawiyah yang menginginkan untuk mencari pelaku dari pembunuhan Utsman terlebih dahulu. Setelah itu baru melakukan mencari pengganti dari Utsman. Namun umat muslim tetap membaiat Ali sebagai pengganti dari Utsman bin Affan. Adapun prestasi yang diperoleh oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib pada saat itu, yang pertama yaitu memajukan di bidang ilmu bahasa, yang kedua yaitu membenahi keuangan atau baitul mal, yang ketiga menggantikan para pejabat yang kurang konsisten, dan yang keempat adalah membangun kota Kufah. Sekian penjelasan dari saya tutup dengan wassalamualaikum.